Hidup yang membahagiakan bagi pasangan umumnya dirasakan ketika baru saja menikah. Namun tidak untuk pasangan pengantin baru di Bangka Belitung. Seorang wanita pengantin baru ditemukan tewas di kamar rumahnya. Mirisnya pemirsa, pelaku pembunuhan diduga suami korban sendiri. Pemirsa, selain kasus pembunuhan selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita kriminal pilihan lainnya. Bersama saya, Bernadetta Ginting. Baru menikah 1 bulan, seorang wanita muda di Toboali, Bangka Selatan, Bangka Belitung tewas di tangan suaminya yang marah mendapati percakapan dengan pria lain di ponsel. Korban dibunuh saat tidur oleh pelaku usai menghisap sabu. Ironisnya, pelaku ternyata telah menikah siri dengan wanita lain sebelum menghabisi istrinya. Aparat Polres Bangka Selatan bersama Polres Bangka menangkap Muhammad Rafli, pria yang membunuh istrinya saat bersembunyi di perkebunan sawit, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka. Polisi juga terpaksa menembak kaki Rafli karena berupaya kabur dan melawan saat akan ditangkap. Polisi juga menangkap rekan pelaku yang membantu pelariannya saat diburu polisi. Kepada polisi, pelaku mengaku terlebih dulu menggunakan sabu sebelum membunuh istrinya. Yang mengejutkan, pelaku yang baru sebulan resmi menikahi korban juga mengaku baru saja menikah siri dengan wanita lain sebelum menghabisi istrinya. Pembunuhan ini bermula dari rasa kecewa dan amarah pelaku yang mendapati adanya percakapan antara korban dengan pria lain di ponsel. Tidak mampu menahan rasa cemburu, pelaku mencekik korban yang sedang tidur di kamar hingga meregang nyawa lalu kabur. Keluarga baru tahu korban sudah tidak bernyawa saat berkunjung dan mendapati korban yang terbujur kaku di tempat tidur. Pelaku yang menghilang langsung dilaporkan keluarga ke polisi. Cemburu. Namun dari keterangan pelaku bahwa dia diancam istrinya minta dicerai dengan alasan karena dia pernah mencuri perhiasan korban setelah nikah, di mana pelaku mengakui bahwa memang pelaku ini mencuri perhiasan, dijual, kemudian uangnya dibuat beli sabu, judi, dan minuman keras. Gitu, Pak. Akibat perbuatan kejinya, Muhammad Rafli dan rekannya kini mendekam di sel tahanan Polres Bangka Selatan. Dirinya terancam hukuman 15 tahun penjara, sementara rekannya yang turut membantu pelarian terancam hukuman 9 bulan penjara. Sebelumnya, Ella Andini, warga Kelurahan Teladan Toboali, Bangka Selatan ditemukan tewas dalam kamar di rumahnya di Jalan Teratai. Kematian korban sontak membuat gempar warga sekitar lantaran wanita 24 tahun itu diketahui baru sebulan membina rumah tangga dengan suaminya yang tiba-tiba menghilang saat jasad korban ditemukan. Jenazah Ella Andini kemudian dibawa ke RSUD Kabupaten Bangka Selatan untuk divisum sebelum dikembalikan ke keluarga untuk dimakamkan. Sementara itu di Surabaya, Jawa Timur, polisi meringkus seorang suami yang tega membunuh istri sirinya. Pelaku mengaku tega lantaran cemburu sang istri sering membuat konten di media sosial yang dikomentari oleh banyak pria. Tim Jatantras Polrestabes Surabaya, Jawa Timur menangkap IA pelaku pembunuhan terhadap istri sirinya J yang tewas mengenaskan di rumahnya. Pelaku ditangkap di kampung halamannya di daerah Bagor, Nganjuk. Berikut barang bukti linggis yang digunakan menganiaya korban. Kepada polisi, pelaku mengaku gelap mata menganiaya istri yang telah dinikahi selama 15 tahun itu lantaran cemburu mendapati percakapan mesra sang istri dengan pria lain di media sosial. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal terkait kekerasan yang mengakibatkan korban kehilangan nyawanya dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Kenapa? Menyesal nggak? Sangat menyesal banget, menyesal sekali ya. Iya. Ya, nggak ada niat untuk membunuh, nggak ada sedikit pun niat membunuh. Yang pembunuhan yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya, di mana motif daripada perbuatan ini karena kecemburuan sesuai keterangan yang diberikan. Korban mengalami luka
luka pada kepala 2 pukulan, pukulan pada punggung, serta luka pada muka yang mengakibatkan meninggal dunia. Sebelumnya polisi menggelar olah tempat kejadian perkara terkait ditemukannya seorang ibu rumah tangga yang tewas mengenaskan di ruang tengah rumahnya. Diketahui motif kekerasan dalam rumah tangga dipicu rasa cemburu sang suami dengan kebiasaan korban yang sering bermain media sosial. September lalu, pemirsa, suami yang tega membunuh istrinya di Banjarnegara, Jawa Tengah ditangkap setelah sempat buron selama 5 hari. Pelaku yang sudah pisah ranjang dengan korban mengaku cemburu ketika tahu istrinya menjalin hubungan dengan pria lain di media sosial. Inilah Randy, suami yang tega membunuh istrinya di Jalan Desa Bakal, Banjarnegara, Jawa Tengah. Dirinya ditangkap saat hendak pulang ke rumah orang tuanya. Kepada polisi, pelaku mengaku sudah merencanakan pembunuhan ini karena dipicu cemburu saat mengetahui istrinya menjalin hubungan dengan pria lain di media sosial. Dari tangan pelaku, polisi menyita 1 senjata tajam yang digunakan saat menganiaya korban. Ini dia memiliki pil pria idaman lain. Jadi yang bersangkutan korban ini masih bersama ada suami, tetapi karena pisah ranjang ada lelaki inisial Y itu mendekati korban dan melakukan chattingan di akun Facebooknya, yang dimana chat-chatan tersebut didapati atau diketahui oleh suaminya, dalam hal ini yaitu pelaku ataupun tersangka. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pria pencemburu dan pengangguran ini harus mendekam di sel tahanan Polres Banjarnegara. Dirinya terancam akan menghabiskan sisa hidupnya di lembaga pemasyarakatan karena dijerat hukuman penjara seumur hidup, bahkan hukuman mati. Sebelumnya, Yohana, wanita 21 tahun, warga Desa Bakal, Kecamatan Batur, Banjarnegara, Jawa Tengah, tewas usai dianiaya suaminya. Korban sempat dilarikan ke puskesmas, namun karena terluka parah, korban meninggal dalam perjalanan. Korban telah dimakamkan di tempat pemakaman umum yang tidak jauh dari rumah duka. Dengan tertangkapnya pelaku, keluarga berharap agar aparat penegak hukum bisa memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan sadisnya tersebut. Sedangkan di Bandung Barat, cemburu istrinya mengaku pergi dengan pria lain. Seorang suami menganiaya istrinya hingga meninggal dunia di rumah sakit. Pelaku diketahui sudah menikah 7 kali dan korban merupakan istri yang ke-6. Cecep Dadan alias Dewa ditangkap aparat Polres Cimahi karena menganiaya istrinya Nani Sudiani dengan brutal hingga tewas. Pekerja bangunan berusia 37 tahun ini mengaku terbakar cemburu saat melihat istrinya pergi dengan pria lain. Pelaku diketahui sudah 7 kali menikah dan korban merupakan istri yang ke-6. Ironisnya, penganiayaan korban turut disaksikan oleh istri ke-7 pelaku. Namun tidak bisa berbuat banyak karena takut dengan pelaku. Penganiayaan brutal dan keji ini berawal saat Cecep Dadan pernah melihat istrinya pergi bersama pria lain. Dan hal itu juga diakui korban. Korban kemudian dianiaya dengan tangan kosong dan potongan batang aluminium hingga muntah-muntah dan pingsan. Tidak sampai di situ, kaki korban juga disundut dengan api rokok. Karena kondisinya terus memburuk usai dianiaya, korban akhirnya dibawa ke rumah sakit dan mengembuskan nafas terakhir saat dirawat intensif. Penyiksaan kepada istrinya, kepada korban, itu baru kali ini karena api cemburu. Jadi memang ada cekcok antara yang bersangkutan pelaku ini dengan korban, dengan istrinya, tapi hanya cekcok mulut. Nah, karena cekcok itu si korban pergi dari rumah dan setelah pulang mengaku baru saja berjalan dengan laki-laki lain. Karena itu, karena pengakuan dari istrinya, yang bersangkutan merasa cemburu dan melakukan penganiayaan ini hingga korban meninggal dunia. Dan sama laki-laki lain ya? Iya. Tapi kan kamu juga istrinya banyak. Masa kamu boleh begitu, istri gak boleh? Iya, egois saya Pak. Menyesal? Menyesal ya.
Polisi menyita 1 batangan aluminium yang digunakan pelaku saat menganiaya istrinya, serta pakaian yang digunakan korban saat kejadian. Akibat perbuatan kejinya, pelaku kini harus mendekam di sel tahanan Polres Cimahi. Pria banyak istri ini dijerat dengan Undang-Undang tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Kasus suami bunuh istri juga terjadi di Malang, Jawa Timur. Dalam rekonstruksi yang digelar, terbukti pelaku yang merupakan suami korban membunuh istrinya dengan keji di kamar mandi. Pembunuhan dipicu sakit hati dan merasa tidak dihargai. Polisi menggelar reka adegan pembunuhan Ratna Darumi oleh suaminya sendiri Sofianto yang terjadi akhir September silam di rumah kontrakannya di Jalan Emprit Mas, Kota Malang, Jawa Timur. Rekonstruksi mendapat pengawalan ketat petugas kepolisian dan menarik perhatian warga. Sofianto tega membunuh istri sirinya yang sudah tinggal bersamanya selama 14 tahun. Tak hanya dianiaya dengan palu berulang kali, pelaku juga membekap mulut korban dengan handuk hingga meregang nyawa di kamar mandi. Total ada 55 adegan yang diperagakan dalam kasus pembunuhan berencana ini. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Kita lakukan rekonstruksi pada hari ini dengan tujuan kita bisa mengetahui secara detail kejadian per kejadian, adegan per adegan. Tadi ada sekitar 55 adegan yang sudah kita peragakan untuk kejadian tersebut. Di sini kita juga didampingi oleh Bapak Kasih-Bidu. Jadi kita sama-sama menjadikan satu persepsi. Sebelumnya Ratna Darumi Subagio ditemukan tidak bernyawa oleh anaknya dalam kamar mandi di rumahnya di Jalan Emprit Mas, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Pembunuhan dipicu sakit hati pelaku dan merasa tidak dihargai oleh korban. Setelah dibawa ke tempat persemayaman, anak korban melaporkan kejanggalan terkait kematian ibunya yang langsung ditindaklanjuti polisi. Seorang guru SMA di Kota Medan, Sumatera Utara ditangkap polisi setelah dilaporkan telah mencabuli 2 muridnya sendiri. Informasinya usai jeda, tetaplah di Realita.